kembali lagi di channel Popa Muda. Pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara mudah belajar online menggunakan WhatsApp di HP atau komputer. Nah, seperti pada saat situasi sekarang ini yang kita sedang ditimpa bencana COVID-19, maka pemerintah menganjurkan kepada semua masyarakat untuk bekerja dari rumah atau bekerja di rumah, ya. Nah, begitu juga dengan pada proses belajar mengajar itu tetap dianjurkan pemerintah menggunakan belajar atau pembelajaran online. Nah, salah satu alternatif yang dapat kita gunakan untuk melakukan pembelajaran online adalah dengan menggunakan media WhatsApp di HP atau di Android, bahkan di komputer, ya. Masih ada alternatif yang lain seperti kita dapat menggunakan aplikasi Zoom. Nah, tapi pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman untuk bagaimana cara untuk menggunakan WhatsApp dalam proses belajar mengajar online. Nah, adapun persiapan guru, ya, adapun untuk sebelum memulai pembelajaran online ada beberapa persiapan kita sebagai guru. Yang pertama, mempunyai grup WA. Tentu bisa kita sebagai admin, ya, pada grup WA tersebut. Yang kedua, gunakan WA lewat smartphone atau komputer. Nanti pemilihan apakah melalui smartphone atau komputer itu tergantung dari materi, ya. Yang ketiga adalah materi. Jika materinya itu ada di HP atau di smartphone, maka boleh pembelajaran melalui HP. Tapi jika tidak ada materinya di HP, maka melainkan ada di komputer, maka Bapak Ibu silahkan melakukan pembelajaran WhatsApp melalui WhatsApp ini di komputer, ya. Materi itu bisa dalam bentuk PPT atau PowerPoint, dalam bentuk Word, video, link website, atau diketik langsung. Nah, untuk diketik langsung ini tidak saya anjurkan karena terlalu repot, ya. Terlalu repot nanti kita untuk mengetik materinya langsung dari WhatsApp. Yang keempat, menggunakan headset untuk kita bisa mendengarkan absensi siswa nanti menggunakan voice note atau pesan suara, dan bisa kita mendengarkan jawaban-jawaban atau tanggapan-tanggapan dari siswa nantinya. Kemudian yang kelima adalah aturan untuk siswa. Nanti saya tunjukkan contoh bagaimana aturan untuk siswa yang saya buat. Kemudian yang keenam adalah absensi siswa, yaitu atau absensi manual, ya. Bisa kita catat nanti siswa yang hadir dan siswa yang tidak hadir. Nah, berikut adapun persiapan untuk siswa. Yang pertama, tergabung di grup WA yang sudah kita buat tadi. Kemudian yang kedua, mengikuti aturan guru. Yang ketiga, mempunyai paket data internet atau WiFi. Pastinya harus mempunyai paket data supaya bisa online, ya. Kemudian yang keempat, menggunakan WA di smartphone atau komputer. Mungkin untuk siswa lebih fleksibel jika menggunakan smartphone. Oke, ini contoh, langsung ke contoh yang sudah saya buat. Nanti Bapak Ibu bisa sebagai pandangan saja, atau bisa ditambah atau dimodifikasi bagaimana untuk Bapak Ibu sendiri untuk melakukan pembelajaran lewat WhatsApp ini. Nah, ini ada grup daring matematika 87 karena saya melakukan pembelajarannya itu materi matematika. Ini khusus untuk di kelas 87. Nah, saya ada buat di sini deskripsi untuk anak-anak. Jadi Bapak Ibu boleh lihat, ya. Aturan grup kelas 87. 1. Gunakan bahasa yang baik dan sopan. 2. Hanya membahas tentang materi pelajaran khususnya matematika. 3. Roster pelajaran online hari Kamis pukul 9 sampai 10.30 atau disesuaikan. Nah, disepakati dengan peserta didik kapan mau dibuat, ya, hari dan jam berapa. Bisa juga disesuaikan dengan roster ketika di sekolah. Yang keempat, gunakan buku catatan untuk mencatat hal-hal yang penting dan gunakan buku latihan untuk mengerjakan tugas. Yang kelima, tugas dikumpul dalam bentuk foto untuk dijapri, dan ketika masuk sekolah tugas dikumpul dalam buku latihan. Jadi tugas-tugas yang dikerjakan itu difoto oleh anak-anak dan dikirim ke jaringan pribadi. Saya sarankan ke jaringan pribadi karena nanti jangan ke grup. Kalau ke grup nanti kita takut dikirim ke grup, anak-anak yang lain semua bebas untuk melihat jawaban dari temannya. Nah, kemudian nanti ketika masuk
Nah, bukti dari yang sudah dia kerjakan selama di rumah itu kita lihat lagi. Maka dikumpulkan buku latihannya. Yang keenam, tetap berdoa, belajar dengan giat, dan selalu menjaga kesehatan agar kita terhindar dari penyakit. Oke, nah ini dia contoh. 1 hari atau 2 hari sebelum pembelajaran kita buat dulu pengumuman supaya anak-anak bisa bersiap-siap dan dia tahu jadwal untuk belajar ya. Contohnya seperti ini yang saya buat. Kamis 2 April 2020 kita pembelajaran online ya lewat grup WA ini. Kita mulai pukul 9 dengan aturan sebagai berikut. Absensi siswa lewat suara mulai pukul 9 sudah menyatakan hadir dan tidak boleh terlambat. Absensi suara ditunggu 10 menit. Lewat dari jam 9.10 dilarang ambil absen dan dinyatakan alfa. Ya. Kenapa saya sarankan dari suara tidak diketik? Karena mungkin kalau dari diketik kita menghindari jika nanti handphone itu dititipkan dengan orang lain, dengan teman atau orang tua. Jadi bukan siswa tersebut yang mengikuti pembelajaran. Tapi dengan absensi suara, kita yakin memang anak itulah yang melakukan pembelajaran. Yang kedua, lokasi belajar terserah di mana saja, yang penting nyaman. Oke. Yang ketiga, sesi belajar diperkirakan 90 menit. Yang keempat, materi akan diberikan setelah absensi berupa video. Nah, ini tadi ya. Karena untuk pembelajaran di tanggal 2 itu saya menggunakan video, maka saya buat berupa video. Bisa jadi nanti materinya Bapak Ibu buat dalam bentuk PowerPoint atau dalam bentuk Word atau lain-lain sebagainya. Yang kelima, siapkan catatan dan alat tulis serta konsentrasi dan fokus pada pembelajaran. Nanti gunanya catatan itu hal-hal yang penting dari pembelajaran atau dari video tadi bisa dicatat anak-anak dalam buku catatan. Yang keenam, di pertengahan pembelajaran siswa akan diacak untuk Bapak tunjuk menjawab pertanyaan. Jadi jangan sampai tidak standby di HP-nya. Nah, tujuannya nanti ditunjuk anak-anak itu dikasih pertanyaan supaya dia tetap standby di depan HP-nya, tidak malah meninggalkan HP dan tidak ikut fokus dalam pembelajaran. Jadi dengan kita tunjuk, ketika dia tidak menjawab, kita tahu berarti dia tidak standby di HP-nya. Yang ketujuh, di akhir sesi materi ada exercise, kita kasih beberapa soal. Yang ke-8, pastikan koneksi internetnya stabil, bisa lewat wifi atau paket data masing-masing. Oke, itu contohnya ya. Nah, ada ini ditanggapi oleh anak-anak ya. Oke. Tuh, ada juga yang mengomentari kalau yang nggak ada paket gimana Pak? Ya tetap kita sarankan untuk mempunyai paket ya, atau hotspot dari orang tua atau dari keluarga yang ada di rumah. Nah ini komentar dari anak-anak. Oke, siapa ya, siapa. Nah ini dia komentar dari anak-anak ya. Oke. Nah kemudian kita ingatkan lagi, jangan lupa besok standby di HP-nya pukul 9. Nah tetap kita ingatkan lagi, kembali lagi kita ingatkan. Ya Pak, ya Pak. Nah di hari H juga pada pagi hari setengah 8 pagi ya, sebelum jam 9 kita ingatkan kembali biar siswa tidak lupa. Mungkin untuk yang pertama boleh kita berulang-ulang mengingatkannya. Nanti ketika untuk seterusnya anak-anak sudah bisa mandiri ingat posternya sendiri ya. Nah kita kirim lagi pemberitahuan yang tadi. Oke Pak. Ya siap, ini dia contohnya. Ya, oke. Nah, setelah pukul 9 langsung kita buka pembelajarannya. Contohnya seperti ini. Dengar atau tidak ya? Oke, kalau kita buka seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang Bapak banggakan. Sebentar lagi kita akan mulai pembelajaran. Nah, untuk sekarang silahkan di absen dulu. Bapak tunggu 10 menit mulai dari sekarang. Contoh absen boleh seperti ini ya. Davin hadir Pak. Alia Saputri ya, hadir Pak. Mulai absen Dan Aulia Ramadhani hadir Pak. Aulia Julanda Pak hadir. Online kita catat di buku manual hadir Pak. Di Indonesia. Ya, oke, nah terus dari absen dari anak-anak. Nah, setelah jam 9 lewat 10 ya, maka kita tutup absen. Oke, terima kasih untuk anak-anak Bapak yang sudah absen. Nah, materi kita untuk hari ini kita mempelajari tentang bangun ruang sisi datar. Bangun ruang sisi datar itu ada
4 nanti yang akan kita pelajari. Yang pertama kubus, kemudian balok, kemudian limas dan prisma. Khusus untuk pertemuan untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari khusus tentang kubus, yaitu nanti kita pelajari yang pertama unsur-unsur kubus, dan yang kedua adalah jaring-jaring kubus atau kerangka kubus. Nah, silahkan disiapkan alat tulisnya, kemudian dibuka bukunya yang mengenai kubus, dan silahkan simak, pahami video yang Bapak share ini, ya. Bapak kasih waktu, itu durasi videonya kurang lebih 25 menit. Silahkan kalian tonton, dipahami, kemudian Bapak kasih waktu 15 menit untuk kalian mengulang-ulang. Silahkan catat, ya, catat yang penting-pentingnya. Oke, Bapak kasih waktu 40 menit untuk kalian simak videonya. Ya, contoh videonya ini saya ambil dari YouTube, tinggal saya share aja linknya ke grup ini, grup WA ini ya. Nah, ini YouTube channel saya. Nah, tinggal anak-anak dapat membukanya. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas bangun ruang sisi datar. Pada video kali ini kita khusus akan membahas mengenai kubus. Ada dua nanti yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama itu adalah unsur-unsur kubus, dan yang kedua adalah kerangka kubus. Ya, anak-anak langsung mempelajari materinya. Nah, ini ada juga siswa yang terlambat, tapi oke lah, untuk pertemuan pertama tidak menjadi masalah ya, tidak menjadi masalah. Tapi nanti di akhir pembelajaran kita ingatkan supaya anak tersebut jangan mengulangi lagi, jangan terlambat lagi di pertemuan di pembelajaran online berikutnya. Nah, setelah 40 menit tadi kita kasih waktu 40 menit. Nah, langsung kita beri arahan lagi seperti ini. Oke, setelah kalian menyaksikan video dan setelah kalian membuat catatan-catatan penting, nah Bapak kasih waktu untuk anak-anak Bapak silakan bertanya, kira-kira di mana yang kurang mengerti dalam video tersebut. Bapak kasih waktunya untuk bertanya. Ya, jadi tetap interaksi itu ada, ya, diskusi tetap ada, tanya jawab tetap ada. Jadi kita beri kesempatan untuk anak-anak bertanya. Nah, jadi ada beberapa anak yang bertanya seperti ini, Pak, yang contoh soal ditulis, boleh kalau mau ya, kemudian kita tanggapi. Kemudian dia bertanya, berarti untuk mencari diagonal dan seterusnya ya, dia bertanya. Nah, kita tanggapi. Ya, betul, benar sekali Nurliza. Kemarin kita sudah pelajari segitiga, siku-siku sama kaki yang besarnya 90. Oke. Nah, kemudian sekarang Bapak yang bertanya ya. Yang Bapak tunjuk, dia yang menjawab. Ya, dan setelah kita kasih kesempatan anak-anak untuk bertanya, gantian kita yang bertanya kepada anak-anak. Kita tunjuk secara acak. Tapi tentunya yang kita tunjuk itu yang menyatakan hadir. Nah, fungsinya, tujuannya agar anak-anak kita memastikan anak-anak memang benar dia standby di HP-nya. Ketika dia tidak menjawab, berarti dia tidak standby di depan HP-nya. Nah, langsung kita tunjuk contoh, imam. Ada berapa titik sudut pada kubus? Nah, dia langsung menjawab. Ya, 8, Pak. Berarti dia standby di depan HP-nya. Jadi interaksi tetap terjadi seperti pembelajaran pada tatap muka di kelas. Kemudian Alia, ada berapa rusuk? 12 rusuk, Pak. Dia langsung menjawab ya. Itu seterusnya sambil tanya jawab ya. Ahmad Putra, ada berapa sisi kubus? Nah, dia menjawab 6, Pak. Nah, oke ya. Jadi si Khairunisa ini tadi agak lama menjawab ya, tapi akhirnya dia juga menjawab. Makanya saya katakan harus standby selama pembelajaran ya. Kita kasih apresiasi. Ya, sudah menjawab benar, kita bisa kasih jempol atau oke, atau benar atau bagus ya. Kemudian ada lagi diatika, jika rusuk kubus 15 cm, berapa diagonal sisinya? Ya, dia jawab 15 cm. Salah, Pak. Salah. Nah, kalau salah kita bilang salah. Kemudian kita kasih kesempatan yang lain untuk memperbaiki.
Dia dijawab oleh Nurliza, 15 akar 2 Pak. Ya benar. Nah begitulah interaksi, saling diskusi terus. Ya, kita diskusi terus. Nih contoh. Jaring-jaring kubus adalah bangun datar dari bukaan bangun ruang. Ya, itu dia contohnya ya. Kemudian kita tunjuk untuk kita tunjuk siswa untuk meringkas ya, merangkum atau membuat kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Unsur-unsur kubus terdiri dari titik sudut, sisi, rusuk. Lebih lengkap sebutkan jumlahnya berapa. Unsur-unsur kubus yaitu memiliki 6 sisi, memiliki 8 titik sudut, memiliki 12 rusuk, memiliki diagonal sisi sebanyak 12, memiliki diagonal ruang sebanyak 4, dan memiliki bidang diagonal sebanyak 6. Iya, oke. Nah, setelah tanya jawab, kemudian kita bisa memberikan tugas, dan sebelum memberikan tugas atau latihan-latihan seperti ini contohnya. Oke, cukup untuk hari ini ya. Pembelajaran kita. Bapak harap untuk berikutnya bisa lebih banyak yang aktif dari ini. Nah, sebelum akhir pembelajaran, Bapak kasih ada 2 soal. Silahkan kalian kerjakan. Bapak kasih waktu 15 menit. Kalian kerjakan di buku. Ingat, kerjakannya di buku latihan. Nanti setelah selesai kalian foto, kirim ke WA Bapak. Jangan di grup ya, kirim ke jaringan pribadi, ke grup ke WA Bapak. Dan nanti bukunya itu, tugas-tugas ketika kita masuk sekolah nanti ya, semuanya itu dikumpulkan. Contoh soalnya. Jadi ada bukti sekarang soalnya ini kalian saya foto, tulis di kemudian buku. Nanti ketika masuk sekolah bukti di. Soalnya itu saya tulis di buku, kemudian saya foto dan saya kirim ke grup. Nah, seperti ini soalnya. Nah, jadi nanti setelah waktu yang ditentukan, anak-anak langsung mengirim. Nah, lihat ya. Gara-gara daring di WA banyak WA masuk. Tapi ya itulah, kita nikmati sebagai guru. Kita senang tetap bisa berinteraksi dengan murid-murid yang kita cintai. Contohnya seperti ini jawaban dari anak-anak. Ya ini dia. Anak-anak sudah mulai mengirim jawabannya, ditulis kemudian difoto ya. Oke. Nanti kita periksa. Ini contohnya. Kita periksa, kemudian kita catat di buku nilai. Nah, ini. Oke. Ini dia contohnya. Iya. Oke, itulah sedikit pengalaman dari saya untuk melakukan pembelajaran online melalui WhatsApp. Nah, ini ada beberapa grup. Saya ada 6 kelas ya. 94, 99, 93, 98, nih 87. Oke, demikian. Sampai di sini untuk video kali ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.